Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Zela Sales ini. Kali ini saya berbagi tentang Oppo A15 yang kena air atau terendam air. Saya tes, di cas, tidak ada tampilan. Cuman di power supply menunjukkan ampernya masuk ya. Artinya dia mengecas, cuman tidak ada tampilan. Saya terawang pakai senter juga tidak tampil. Dan kemungkinan ini LCD kena. Tapi sebelumnya kita harus bongkar dulu ini karena bekas kena air, harus dibersihkan dulu. Untuk membukanya, backdoornya panaskan dulu, tapi jangan terlalu panas. Ini bahannya mudah meleleh ya karena plastik. Sudah terasa cukup, lalu cungkil dengan plastik tipis sehingga ada celah untuk angkat backdoornya. Perlahan-lahan saja, itu karena di bawahnya takut ada fleksibel antena atau LCD atau fleksibel yang lain. Setelah dicungkil dengan yang tipis, lalu kita pakai yang agak tebal untuk mengangkat backdoornya. Kita buka backdoornya sekelilingnya dari frame-nya. Perlahan, kalau yang bagian atas ini hati-hati ada sensor sidik jari ya. Takutnya ada fleksibelnya. Nanti repot kalau putus atau tertarik saat membuka backdoornya. Oke, sudah mulai terbuka bagian bawahnya, tinggal bagian atas ini. Di sekeliling kameranya juga ada double tip ya, atau lem. Jadi agak lengket ini. Walaupun pernah terkena air, tapi lemnya masih kuat. Nah, tinggal sedikit lagi. Lepaskan dulu lem sidik jarinya, lalu cungkil perlahan supaya terlepas. Oke, sudah terbuka. Lalu lepaskan semua bautnya. Di sini saya percepat videonya. Biasakan untuk menyimpan baut yang sudah dilepas ke wadah, jadi supaya tidak berantakan. Lalu cungkil bagian yang paling mudah untuk membongkar frame-nya. Saya biasanya di bagian bawah. Setelah frame-nya terlepas, lalu lepaskan juga sensor sidik jarinya. Lepaskan juga soket baterai, soket LCD dan soket flexible charger, lalu lepaskan mesinnya. Di sini terlihat masih banyak sisa-sisa air ya. Untuk mencegah konslet, sebelumnya lepaskan dulu modul kameranya, lalu tandai kameranya agar tidak tertukar karena ada yang mirip bentuknya. Lalu mesinnya saya blower untuk mengeringkan sisa airnya tadi atau embunnya tadi.
Mudah-mudahan ini tidak masuk ke bagian dalam kaleng ya. Kameranya juga kita panaskan, tapi jangan terlalu dekat, jangan terlalu panas karena itu sensitif. Mode sidik jarinya juga kita keringkan. Kaca kameranya kita keringkan juga. Ini masih ada terlihat embun dari bekas airnya di kaca kamera tersebut. Frame-nya juga saya bersihkan, ini masih banyak embunnya. Cerita user sih, ini waktu berenang dia masukkan ke tempat plastik handphone yang ada zippernya, itu ternyata bocor, jadi terendam di dalam plastik zipper tersebut. Sebelumnya user sudah memasukkan ke dalam beras dan di hair dryer, tapi masih ada di dalamnya ini bekas airnya. Saya keringkan dulu semua ini modul-modul kameranya supaya nanti tidak ada korosi. Yang paling prioritas ini mesinnya harus kering banget, jangan sampai ada bekas embun atau airnya. Saya keringkan semua bagian-bagiannya, lalu saya buka baterainya dengan menarik plastik warna hijau, pelan-pelan saja, jangan sampai bengkok. Lalu saya ukur dulu baterainya ini masih bagus atau tidak. Oke, tegangannya masih ada. Saya kira ini baterai masih bagus. Lalu saya akan membongkar LCD-nya. Pertama, tarik plastik pelindung baterai. Karena ini udah kena air ya, jadi agak lunak nih lemnya nih. Jadi tinggal dicungkil aja. Udah mulai lepas. Ternyata di dalamnya juga masih banyak air, jadi saya keringkan juga nih di bagian frame LCD-nya. Pastikan jangan sampai ada embun atau air yang tertinggal. Lalu bagian papan chargingnya juga harus dibersihkan. Kemungkinan besar ini masih ada cairan atau air yang terperangkap di bagian bawah. Ya benar, masih ada embunnya. Lalu untuk mesinnya saya oleskan sedikit flux di sikat gigi dan dibersihkan mesinnya. Hati-hati, jangan sampai komponennya tercungkil atau lepas. Setelah itu lalu panaskan mesinnya. Di sini saya tidak menggunakan thinner ya. Setelah mesinnya kering, saya tes LCD yang baru. Saya tes juga menggunakan SIM card, ingin mengetahui sinyalnya terganggu atau tidak. Oke, tunggu loadingnya. Oke, sudah tampil LCD-nya, berarti benar LCD yang lama sudah tidak bisa digunakan lagi karena short, kena cairan. Saya tes charging. Oke, masuk. Oke, saya tes dulu untuk fungsi touchscreen. Fungsi touchscreen, suara, dan LCD sudah normal.
karena tadi suara juga ada lambang handsfree. Oke, tes tampilannya juga, kecerahannya oke. Untuk touchscreen-nya tidak ada yang cacat. Oke, setelah itu saya lepaskan lagi LCD-nya setelah dites tersebut. Biasanya saya kasih selotip anti panas di bagian bawah dekat fleksibel LCD, karena di situ sering ada bagian yang tajam ya. Untuk jaga-jaga kalau misalnya ada bagian yang tajam, jadi tidak menusuk ke fleksibel LCD. Bersihkan juga stiker segelnya. Pasang kembali RAM speaker bagian atas depan. Saya beri lem di sekeliling tulangnya atau di frame-nya. Perhatikan saat memberikan atau mengoleskan lem, jangan sampai belepotan ke dalam ya. Nanti takutnya bisa pengaruh ke tampilan LCD, karena bisa saja lem tersebut masuk ke bagian dalam LCD. Saya oleskan secukupnya. Lalu di LCD-nya juga saya kasih sedikit. Ini hanya untuk tambahan saja, supaya meningkatkan daya rekatnya. Setelah dilem, lalu rekatkan LCD ke frame-nya. Bagian atasnya dulu saya rapatkan. Rapikan bagian dalamnya. Pasang juga baterainya. Karena saya akan menekan LCD-nya dengan penjepit LCD supaya merata penekanannya. Hati-hati saat memakai penjepit LCD, ini harus pelan-pelan. Lalu saya angin-anginkan di atas kipas angin beberapa saat. Setelah kering, saya pasang fingerprint, lalu saya pasang needle frame-nya. Hati-hati merapatkannya. Pasang juga semua bautnya. Lalu pasang penutup lensa kamera dan pasangkan semua bautnya lagi. Di sini saya percepat untuk pemasangannya. Setelah terpasang semua bautnya, lalu saya beri lem di middle frame-nya untuk menempelkan backdoor-nya. Sedikit saja, jangan sampai belepotan ke dalam. Oke, sudah saya tempelkan backdoor-nya. Demikianlah cara memperbaiki Oppo A15 yang terkena air dan ganti LCD. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.